Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan langkah agresif dalam kebijakan luar negerinya. Setelah sebelumnya memberlakukan tarif tambahan bagi negara-negara Eropa, kini ia mulai menetapkan tarif timbal balik terhadap negara-negara di Asia, yang semakin memperpanjang daftar kebijakan tarif kontroversialnya. Langkah ini memicu berbagai perdebatan di kalangan pemimpin dunia, termasuk dengan negara-negara Eropa yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut. Bagi China, konflik perdagangan dengan Amerika Serikat bukanlah hal baru. Sejak awal, China selalu terlibat dalam perang tarif dengan Amerika. Namun kali ini ada yang berbeda. China merespon kebijakan tarif Trump dengan reaksi yang lebih keras, mengancam akan memberlakukan tarif balasan. Tidak tinggal diam, Trump pun membalas ancaman itu dengan mengancam akan menaikkan tarif hingga 104%. Apa sebenarnya yang terjadi dalam ketegangan ini? Mengapa perang tarif antara Amerika Serikat dan China semakin memanas? Namun tarif tambahan yang dikenakan terhadap China tampaknya bukan hanya tentang perang tarif semata. Ada agenda lain yang lebih strategis di balik kebijakan ini, yaitu keinginan Trump untuk menguasai platform media sosial terkemuka, TikTok. Platform yang telah meraih popularitas global ini dengan keuntungan besar dan daya jangkau informasi yang luas semakin menarik perhatian Amerika Serikat. Pada 3 April 2025, Trump secara terbuka menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan memberi keringanan tarif impor kepada China jika negara tersebut menyetujui penjualan TikTok ke tangan Amerika Serikat. Trump bahkan menyebutkan bahwa China mungkin akan menghubunginya untuk menawarkan sesuatu sebagai bagian dari kesepakatan. Perdebatan tentang TikTok sudah bergulir sejak akhir 2024. Saat itu, Pengadilan Banding Federal di Washington DC memerintahkan ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, untuk segera menjual platform tersebut ke perusahaan Amerika Serikat. Jika tidak ada kesepakatan, hingga 19 Januari 2025, TikTok akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat. Jaksa Agung Amerika Serikat, Merrick Garland, menjelaskan bahwa keputusan pengadilan ini bertujuan untuk mencegah pemerintah China memanfaatkan TikTok untuk mengumpulkan data sensitif dari jutaan warga Amerika Serikat. Garland juga mengungkapkan bahwa data tersebut berpotensi dimanipulasi dan disebarluaskan dengan tujuan yang tidak diketahui, yang bisa menimbulkan potensi ancaman terhadap keamanan negara. Namun rencana spin-off TikTok di Amerika Serikat kembali tertunda. Setelah penerapan tarif tambahan, respon keras dari China tampaknya memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Pada Jumat lalu, Trump memperpanjang tenggat waktu untuk ByteDance selama 75 hari agar perusahaan tersebut menjual operasi TikTok di Amerika Serikat kepada pihak yang tidak terhubung dengan China. Jika tidak ada kesepakatan, TikTok akan dilarang beroperasi di Amerika Serikat sesuai dengan ketentuan yang mulai diberlakukan pada 2024, yang seharusnya sudah diimplementasikan pada Januari 2025. Tentu saja, perang tarif antara Amerika Serikat dan China tidak hanya berpengaruh pada hubungan kedua negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi pasar saham lokal di China, serta negara-negara tetangganya yang turut terdampak. Namun pemerintah Beijing yang secara terbuka berupaya menstabilkan pasar berhasil mengembalikan kondisi pasar ke arah yang lebih baik. Pada hari Selasa 8 April 2025, saham-saham di China dan Hong Kong mengalami penguatan setelah pasar regional menunjukkan perbaikan signifikan. Dukungan pemerintah China terhadap pasar, terutama setelah aksi jual yang terjadi akibat kekhawatiran akan dampak tarif perdagangan, berhasil menstabilkan kondisi pasar. Pada pukul 09.32 waktu Indonesia Barat, bursa saham di beberapa negara Asia menunjukkan perbaikan. Bursa Shanghai tercatat naik sebesar 0,6%, sementara bursa Hang Seng di Hong Kong melonjak 2%. Bursa Korea Selatan menguat 1,6%, bursa Nikkei di Jepang terbang 6,4%, dan bursa Malaysia juga naik sebesar 0,4%. Ini menjadi angin segar setelah beberapa hari sebelumnya, pasar Asia mengalami penurunan yang mengkhawatirkan. Namun situasi ini tetap diperkirakan masih rentan, mengingat perang tarif antara Amerika Serikat dan China terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan mereda. Kedua negara saling melontarkan tanggapan keras, saling membalas kebijakan dan tidak ada yang bersedia untuk mundur. Baik Amerika maupun China tampaknya sulit untuk duduk di meja perundingan. Sebagai gantinya, mereka lebih memilih untuk terus saling memberikan pukulan ekonomi melalui kebijakan tarif dan langkah-langkah ekonomi lainnya.
Sebelum Trump mengumumkan tarif terbaru yang lebih tinggi sekitar seminggu yang lalu, perwakilan pemerintah China bertemu dengan delegasi dari Korea Selatan dan Jepang. China tampaknya bergerak hati-hati, memastikan langkah yang akan diambil benar-benar tepat dan terukur. Dalam pertemuan itu, agenda utama mereka adalah memperkuat kerjasama antara ketiga negara untuk menghadapi kebijakan tarif yang diputuskan oleh Trump. Selama pertemuan tersebut, para menteri perdagangan dari masing-masing negara sepakat untuk mempercepat pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan, Jepang, dan China. Tujuan utama mereka adalah mempromosikan perdagangan regional dan global yang lebih stabil dan terbuka. Namun upaya ini terhalang. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan penetapan tarif baru untuk sejumlah negara, termasuk China. Ia memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% untuk barang-barang asal China, yang secara signifikan meningkatkan tarif total yang dikenakan pada China tahun ini menjadi 54%. Tentu saja China tidak tinggal diam. Sebagai respon, mereka langsung memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% pada barang-barang dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, China juga mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor terhadap beberapa jenis tanah jarang yang sangat penting dalam industri global. Keputusan ini semakin memperburuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China, meningkatkan ketegangan ekonomi antara kedua negara. Kementerian Luar Negeri China melalui Lin Jiang dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan terus melindungi hak dan kepentingan sah negara mereka. Ia menilai langkah Amerika Serikat sebagai upaya hegemonik yang hanya mengedepankan kepentingan egois dengan mengorbankan kepentingan sah negara lain. Selain itu, China juga mengkritik Amerika Serikat yang lebih mengutamakan kepentingan domestiknya daripada aturan internasional yang telah disepakati bersama. Lin Jiang menyebut tindakan Amerika Serikat ini sebagai bentuk unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi. Tanggapan cepat dari China ini langsung direspon oleh Presiden Trump. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Trump menyebut bahwa China telah memainkan taktik yang salah dalam menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Ia juga mengklaim bahwa China sedang berada dalam keadaan panik. Meski Trump menganggap reaksi cepat China sebagai tanda kepanikan, di sisi lain tampaknya ia juga merasakan kegelisahan yang sama. Pada 8 April 2025, melalui akun media sosialnya, Trump menyatakan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% terhadap impor dari China jika kebijakan tarif balasan China tidak dicabut segera. Pertarungan ekonomi antara China dan Amerika Serikat terus memicu berbagai reaksi dari para ahli di seluruh dunia. Mereka mengamati dan menganalisis dampak kebijakan yang diterapkan oleh kedua negara. Salah satunya adalah Wang Wen, analis keuangan asal China, yang mengemukakan bahwa kebijakan tarif balasan Beijing terhadap Amerika Serikat dapat merugikan ekspor negeri Paman Sam. Menurut Wang Wen, meskipun produk China seperti baterai lithium dan mainan terkena tarif hingga 54%, produk tersebut tetap dibutuhkan pasar Amerika. Sementara itu, produk Amerika Serikat seperti kedelai dan minyak mentah tidak terlalu kompetitif di pasar China, yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi perekonomian Amerika Serikat. Di sisi lain, seorang ekonom dari UBS menyatakan bahwa situasi ekonomi yang berkembang berpotensi mengarah pada resesi di Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa jika tarif Amerika Serikat dan China tidak segera dikurangi dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, kerugian pasar saham akan semakin besar. UBS memberikan peringatan keras bahwa jika kedua negara gagal menurunkan tarif secara aktif, dampaknya bisa sangat buruk bagi perekonomian global. Bahkan indeks S&P 500 yang mewakili 500 perusahaan besar di Amerika Serikat tercatat mengalami penurunan lebih dari 10% dalam 2 sesi berturut-turut hingga akhir pekan.